Dan jangan lupa untuk berdoa, karena doa itu adalah senjata. Insya Allah sembuh itu pasti akan datang, dan keajaiban setelah penyakit itu pasti akan membuat kamu kagum dengan kebaikan Tuhan. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini aku bakal nge-share ke kalian semua tentang pengalamanku mengidap penyakit TBC. Kenapa ini penting? Supaya kalian yang belum pernah kena jangan sampai kena, dan kalian yang sudah kena agar tetap berpikir positif dan percaya bahwa insya Allah sembuh itu pasti akan datang. Nah, penyakit TBC ini kalau di bagian materi biologi akan kalian pelajari di kelas 11. Penyakit TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang daerah paru-paru. Penyakit ini menurut informasi yang saya baca cukup mematikan, tetapi sepengalaman saya selagi kita taat pada apa yang dokter kita sampaikan dan kita berusaha untuk sembuh, insya Allah kita pasti akan sembuh. Nah, jadi pada bulan September tahun 2017, aku divonis mengidap penyakit TBC paru dengan hasil ronsen yang positif. Ketika dokter mengatakan itu kepadaku, rasanya duniaku tuh ambruk, kemudian masa depanku gelap, lalu nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahkan saat itu pula, aku ngerasa kematian itu kayak dekat gitu loh. Kemudian dokterku mengatakan gini, sebetulnya penyakit atau bakteri TBC itu ada di semua orang, ada di banyak orang, tetapi tergantung imunitas orang, karena bakteri itu kan nyebarnya di udara. Nah, itu tergantung imunitas orang. Kalau misalkan orang yang diinfeksi itu kuat, maka bakterinya akan kalah. Tapi kalau misalkan orang yang diinfeksi itu imunitasnya lemah, maka bakteri itu akan menang dan menyebabkan penyakit tersebut. Lalu aku menyimpulkan bahwa kemungkinan saat itu yang menyebabkan imunitasku turun adalah stres. Jadi buat kalian, atur pola makan, atur pola pikir, dan pola hidup kalian. Kalau pikiran stres, imunitas bisa turun, penyakit mudah datang. Kemudian kalau makanan gak sehat, imunitas juga bisa turun, penyakit bisa datang. Kalau misalkan pola hidup juga kurang bagus, maka imunitas akan turun dan penyakit akan datang. Intinya kita sebagai manusia mengatur diri bagaimana supaya nanti imunitas yang sudah Tuhan berikan kita jaga dan kita tingkatkan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, selanjutnya ketika dokter mengatakan aku TB paru, yang kita tahu bahwa penyakit ini menular, aku langsung resign dari sekolah tempat ngajar karena nggak mau dong menularkan penyakit kepada orang lain. Dan saat itu aku balik kampung, pulang ke KLU, kemudian diam di KLU selama kurang lebih 1 tahun menjalani pengobatan. Sebetulnya pengobatan untuk TB paru itu 6 bulan, mengkonsumsi obat yang diberikan dokter. 6 bulan itu nggak boleh putus. Kenapa nggak boleh putus? Karena kalau misalkan kita memutuskan untuk meminum obat itu, dalam artian kita putus sehari misalnya gitu ya, kita harus ngulang dari awal, karena dikhawatirkan bakterinya nanti akan kebal terhadap obat itu. Jadi buat kalian yang kena penyakit TBC ini, ikuti apa yang dokter katakan, lakukan pengobatan 6 bulan itu, jangan sampai putus. Karena kalau putus itu akan menyebabkan kalian harus mengulang ke belakang. Jadi waktu itu dokterku pesan gini, kadang orang ngerasa baikan pada 2 bulan pertama atau 3 bulan pertama, tapi jangan sampai berhenti minum obat, tetap dilakukan selama 6 bulan itu tanpa putus. Kenapa? Karena kalau misalkan 2 bulan kita ngerasa baikan, mungkin saat itu bakterinya lagi istirahat, nggak mati. Tapi kalau 6 bulan mungkin sudah hancur. Sehingga ikuti anjuran dokter, kalau yang TB paru biasanya 6 bulan non-stop. Dan efek yang aku rasain waktu mengkonsumsi obat tersebut tuh luar biasa banget sakitnya. Kenapa? Karena pada 2 bulan atau 3 bulan pertama itu dahak yang keluar tuh banyak banget, sampai aku ngerasa jijik sama diriku sendiri. Kemudian pada hari-hari berikutnya
organ bagian dalam tuh rasanya kayak disayat, kemudian lambung itu kayak diisi oleh batu-batu tajam saking sakitnya. Cuma karena semangat untuk sembuh itu besar, jadi aku berusaha untuk bersabar melewati semua itu. Oke, selain itu aku juga punya trauma ketika menjalani proses pengobatan. Traumanya itu nggak berani naik motor, padahal sebelumnya tuh kemana-mana selalu pakai motor. Terus kayak rada-rada takut kalau keluar rumah, terasa ada yang mau menyerang gitu loh. Kemudian dihantui kematian setiap hari, kemudian ngerasa nggak berguna dan lain sebagainya. Jadi itu kayak beban mental gitu loh. Jadi buat kalian yang mungkin punya saudara TBC, sebisa mungkin support, berikan dukungan, dan jangan sampai kalian membuat pikiran saudara kalian tersebut terbebani, karena kalau misalkan pikirannya terbebani, nanti itu akan menghambat proses penyembuhannya. Dan beberapa hal penting mungkin ya buat kalian yang belum pernah kena TBC. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jaga imunitas, itu kuncinya. Imunitas itu harus dijaga, karena kalau imunitas baik, maka segala macam penyakit insya Allah akan sulit untuk masuk. Tapi kalau imunitas turun, maka penyakit itu akan mudah masuk. Dan buat kalian yang mungkin kena TBC, terutama TBC paru, karena ini menular lewat udara, jadi taati apa yang dokter katakan. 3 bulan pertama gunakan masker. Kemudian setelah itu konsumsi obat 6 bulan tanpa putus. Kemudian konsumsi makanan-makanan yang sehat. Dan jangan lupa untuk berdoa, karena doa itu adalah senjata. Insya Allah sembuh itu pasti akan datang, dan keajaiban setelah penyakit itu pasti akan membuat kamu kagum dengan kebaikan Tuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.